Selamat datang di presentasi kami tentang proses dan strategi audit. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mutiara Febrianti, Muhammad Irsyad Najwan, Muhammad Dwi Iranto, Kalvario Bolang, Trifana Citra, Helen Huta Barat, Ardani, dan juga Alia Maulida. Proses audit. Nah, di sini banyak banget hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan audit. Yang pertama adalah kedalaman dan lebar audit, frekuensi audit, lalu bagaimana sih kita menyampaikan audit ini ke pemangku kepentingan, dan bagaimana kita mengambil tindakan untuk menanggapi hasil audit ini. Setiap perusahaan itu harus memiliki audit etika yang unik karena sebagai cerminan dari budaya perusahaan, dari risiko yang teridentifikasi, dan dari lingkungan peraturan selama perusahaan ini berjalan. Lalu, audit ini sebenarnya tidak bisa menjamin suatu perusahaan tidak akan mendapatkan tantangan. Langkah pertama dalam kinerja proses audit adalah mengamankan komitmen dari manajemen puncak dan atau dewan direksi, karena apapun sumber auditnya pasti sangat mendapatkan pengaruh yang kuat dari manajemen puncak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Helen. Komite. Pembentukan komite audit atau lebih dikenal dengan pengawasan proses audit sangat diperlukan di suatu perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk melaporkan hasil audit kepada dewan direksi. Namun di beberapa perusahaan, peran pengawas audit sering disepelekan, di mana manajemen perusahaan tidak melaporkan hasil audit kepada dewan direksi. Pembentukan audit berasal dari karyawan departemen yang memiliki pengetahuan baik tentang audit. Komite yang telah terbentuk dapat menyewa konsultan dari luar ataupun karyawan internal untuk membantu melaporkan audit. Perusahaan yang baik akan menjaga hubungan komite audit dengan dewan direksi, karena hal tersebut dapat mendukung penilaian terhadap suatu perusahaan. Selanjutnya, menentukan ruang lingkup. Komite audit harus memperhatikan ruang lingkup audit, di mana hal ini digunakan sebagai peninjauan, kemajuan, dan konsistensi suatu komite audit. Ruang lingkup audit sangat beragam, bergantung pada jenis bisnis, resiko, dan peluang. Langkah dalam menentukan ruang lingkup audit diantaranya area risiko dan penilaian, yang didapatkan melalui konsultasi, observasi, maupun survei dengan menyertakan sampel materi audit. Selanjutnya, meninjau misi, kebijakan, pasaran, organisasi, dan menentukan prioritas etisnya. Tinjauan misi organisasi berisi tentang tujuan etika dan tanggung jawab sosial yang terletak di dokumen yang terpisah. Tinjauan ini digunakan untuk mengisi kesenjangan dan membuat kebijakan baru untuk mengatasi kekurangan yang ada. Pada tahap ini, penting dilakukan pemeriksaan kebijakan dan praktik KAP guna memeriksa dan memperbaiki diskriminasi yang telah terjadi dalam suatu perusahaan. Selain itu, penentuan prioritas pemangku kepentingan juga diperhatikan pada tahap ini, agar perusahaan berjalan dengan seimbang dan mengomunikasikan dengan baik hasil audit, karena hal itu penting dan sangat diperlukan. Hasil dari audit dapat diukur dalam bentuk kuantitatif dan biasanya dilaporkan dalam bentuk deskriptif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Trifana Citra. Nah, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan. Teknik pengumpulan bukti terdiri dari memeriksa dokumen internal dan eksternal, mengamati proses pengumpulan data seperti diskusi dengan pemangku kepentingan, dan mengkonfirmasi informasi dalam catatan akuntansi organisasi. Selama langkah ini, pemangku kepentingan perusahaan perlu didefinisikan dan diwawancarai untuk memahami bagaimana mereka memandang perusahaan. Hal ini dicapai melalui survei standar, wawancara, dan kelompok fokus. Setelah informasi dikumpulkan, hal ini harus dianalisis dan diringkas. Analisis harus mencakup pemeriksaan tentang bagaimana kinerja organisasi lain dalam industri di bidang yang ditentukan. Nah, langkah selanjutnya adalah memiliki pihak independen untuk memverifikasi hasil analisis data, seperti konsultan audit sosial atau etika, kantor akuntan keuangan yang menawarkan jasa audit sosial, atau kelompok minat khusus nirlaba dengan pengalaman audit. Verifikasi ini sendiri berarti penilaian independen terhadap kualitas, akurasi, dan kelengkapan proses audit suatu perusahaan. Verifikasi tersebut memberikan kepercayaan pemangku kepentingan dalam audit etika perusahaan dan memberikan kredibilitas dan objektivitas laporan audit. Verifikasi hasil audit harus melibatkan prosedur standar yang mengontrol keandalan dan validitas informasi. Nah, langkah terakhir dalam proses audit adalah melaporkan temuan audit kepada komite audit dan jika disetujui kepada pemangku kepentingan eksternal.
Laporan ini harus menjelaskan tujuan dan ruang lingkup audit, metode yang digunakan dalam proses audit, peran auditor, pedoman audit apapun yang diikuti oleh auditor, dan pedoman pelaporan yang diikuti oleh perusahaan. Selanjutnya, apa itu strategi dalam audit? Strategi dalam audit dapat juga didefinisikan sebagai sebuah kiat-kiat atau cara-cara yang harus dilakukan, baik evaluasi maupun penilaian terhadap kinerja perusahaan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan. Next. Menurut organisasi Better Business Bureau, hal yang harus diperhatikan dalam membuat program strategi audit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan manajemen praktik. Yang kedua, mengevaluasi hubungan perusahaan dan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, komunikasi dan penjualan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu reputasi perusahaan. Selanjutnya, mengapa strategi audit itu penting? Karena seluruh perusahaan perlu mendapatkan feedback atau umpan balik dari kinerja mereka dalam kurun waktu tertentu. Perusahaan juga perlu menetapkan standar dan metode audit yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan. Untuk menetapkan standar dan metode tersebut, diperlukan strategi audit yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi. Strategi audit mencakup 4 hal yang harus diperhatikan. Strategi audit yang pertama yaitu audit harus dilakukan secara rutin. Hal ini menyatakan bahwa audit dilakukan bukan hanya saat perusahaan mempunyai masalah, namun harus dilakukan secara rutin dan dalam kurun waktu tertentu sehingga bermanfaat maksimal bagi perusahaan. Strategi audit yang kedua yaitu audit harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Audit ini harus mencakup keseluruhan bagian perusahaan dan pastikan tidak ada bagian perusahaan yang terlewat. Strategi audit yang ketiga yaitu audit dapat dilakukan secara informal. Karena pada perusahaan kecil, mereka tidak menyebut kegiatan audit ini sebagai audit. Namun mereka tetap melakukan aktivitas audit ini. Oleh karena itu, audit dapat dilakukan secara informal, tergantung bentuk perusahaan masing-masing. Strategi audit yang keempat yaitu harus menetapkan standar audit yang baik untuk evaluasi. Standar yang dibuat ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Danik. Kali ini saya akan memaparkan dilema etik terkait studi kasus yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam studi kasus ini melibatkan Charles, seorang yang telah bekerja di Butterfly Corporation selama 2 tahun. Suatu ketika, perusahaan tempat Charles bekerja mengalami masa-masa sulit sehingga mengakibatkan perusahaan merugi. Karena perusahaan merugi, Douglas, selaku CEO menetapkan sasaran kerja yang lebih ketat, tujuannya untuk menjaga perusahaan dengan pemotongan biaya dan mempercepat produksi, serta perusahaan tersebut memiliki beragam masalah lainnya. Hal tersebut berdampak pada banyaknya karyawan yang menghubungi hotline untuk mengeluh perihal etika perusahaan yang terjadi. Douglas selaku CEO meminta bantuan pada Charles untuk memimpin proses audit perusahaan karena perintah dewan yang menginginkan audit etika agar memastikan semua orang patuh terhadap aturan perusahaan. Charles menyetujui untuk memimpin proses audit. Kemudian ia langsung meneliti cara melakukan audit etika, lalu membentuk tujuan audit, menentukan ruang lingkup audit, dan menentukan prioritas etis perusahaan. Rencana Charles yang dilakukan untuk proses audit adalah membuat kelompok fokus karyawan dan ingin melibatkan pemangku kepentingan lain terutama untuk mendapatkan feedback dari pelanggan. Charles menyadari kelemahan analisis datanya tidak baik, sehingga ia merekomendasikan rekan kerja yang lainnya yang telah berpengalaman untuk melakukan proses audit. Kemudian, Charles mengkonfirmasikan rencananya tersebut kepada Douglas. Namun, Douglas menolaknya dan meminta Charles melakukan revisi atas rencananya tersebut. Alasan Douglas menolak adalah rekan kerja lainnya harus fokus pada kerjaan mereka sendiri. Alasan kedua mengenai feedback customer dan kelompok fokus karyawan yang membutuhkan waktu lama. Dan alasan ketiga melibatkan pihak eksternal akan menambah biaya pengeluaran. Kemudian Douglas meminta Charles untuk melakukan revisi terkait rencananya agar proses audit berjalan cepat dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Kemudian pembahasan terkait studi kasus akan dijelaskan oleh Irsyad. Dari kasus yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang dapat kami jawab. Pertanyaan pertama yaitu, apa komponen kunci dari proses audit yang sukses yang hilang dari situasi ini?
Nah, melihat dari proses audit yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat komponen kunci yang tidak dilibatkan dalam perumusan proses audit perusahaan Butterfly yang disusun oleh Charles. Komponen kunci tersebut ialah tahap ketiga dari proses audit, yaitu menentukan ruang lingkup. Penyusunan proses audit yang dilakukan Charles terlihat cukup ambisius, di mana ia memutuskan untuk menilai budaya perusahaan secara keseluruhan. Hal ini tentu baik untuk mengidentifikasi budaya perusahaan Butterfly. Namun, hal ini terlalu luas untuk dijadikan ruang lingkup dalam proses audit ini. Melakukan hal itu tentu membutuhkan biaya yang tidak kecil dan cukup merugikan perusahaan di saat krisis seperti ini. Hal itu juga memangkas waktu produktif karyawan sehingga dapat mengurangi produktivitas perusahaan. Audit yang dilakukan harus memberikan suatu gambaran ruang lingkup yang jelas agar hasil yang diperoleh adalah hasil yang maksimal dan dapat efektif membidik evaluasi yang diperlukan. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kalva. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kelompok kami menggambarkan budaya perusahaan Butterfly. Nah, untuk budaya perusahaan Butterfly ini bisa dibilang cukup runyam dan minim dalam hal profesionalitas antara karyawan dan atasan. Hal yang pertama kali mencerminkan budaya perusahaan Butterfly ini adalah di saat Charles menjawab panggilan dari bosnya atau CEO perusahaan, yaitu Douglas. Charles memanggil Douglas dengan sebutan Doug, yang merupakan nickname atau bukan nama formal ataupun jabatan dari Douglas. Hal kecil ini tidak semerta-merta memberikan reputasi yang buruk pada Charles, namun tentu merupakan hal yang harus dipertimbangkan di mana seorang bawahan memanggil atasannya dengan nama pendek di saat masih dalam lingkungan pekerjaan yang di mana seluruh komponen perusahaan haruslah bersikap profesional layaknya perusahaan pada umumnya. Selain itu, terdapat juga kejadian di mana karyawan perusahaan mulai menyebarkan kabar burung terkait kinerja perusahaan. Hal ini secara tidak langsung memberikan kita kode akan budaya perusahaan yang terjadi dalam perusahaan Butterfly ini, yang di mana adalah tidak transparan. Dan dari kabar tersebut, petinggi perusahaan tergambar tidak efisien dalam menjalankan tugasnya. Keputusan CEO yang membuat performance goals yang terlalu idealis, bahkan dapat terlihat ekstrim pun dapat mencoreng budaya perusahaan. Selain itu juga CEO perusahaan terlihat buyar dalam penentuan tujuan perusahaan yang sebenarnya. Ini tercermin dari desakan yang diberikan kepada Charles untuk menyelesaikan audit dengan secepat mungkin dan hanya mementingkan reputasi yang baik bagi perusahaan dari hasil audit ini tanpa mau memikirkan solusi permasalahan yang terjadi yang dapat diungkapkan dari proses audit yang akan dilakukan oleh Charles nantinya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya adalah langkah apa yang kelompok kami rekomendasikan untuk diambil Charles. Nah, dari jawaban nomor 1 sebelumnya, hal yang dapat direkomendasikan dari kelompok kami akan apa yang harus dilakukan Charles berikutnya adalah tentu dengan merevisi kembali rencana audit yang telah ia susun. Hal ini meliputi menentukan ruang lingkup yang realistis, namun efektif dalam hal penentuan akar permasalahan perusahaan, unit apa yang perlu dievaluasi, pemangkasan biaya, dan beban pekerjaan yang terbuang dalam proses audit nantinya, dan penentuan solusi yang efektif namun tetap realistis bagi perusahaan ke depannya. Selain itu, memperkuat komunikasi antar sesama kolega serta atasan juga merupakan hal yang wajib dipenuhi untuk menghindari kesalahpahaman dan permasalahan lanjutan. Oke, jadi untuk presentasi kami pada video kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih telah menonton video ini.